adik-adik, selamat hari Minggu. Yeay, hari ini tanggal 3 Oktober kita ketemu lagi dalam acara Sekolah Minggu Anak GKI Mojokerto. Tepuk tangan dong. Wah, semuanya sehat keadaannya. Gimana kabarnya kalian? Pasti semua dalam keadaan sehat, keadaan yang semangat dan ceria. Yeay. Hari ini kita bertemu lagi secara virtual dengan tema kita hari ini adalah rencana Tuhan untukku. Wah, hari ini Tuhan mau bicara apa ya sama kita? Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, gimana kalau kita menyiapkan dulu hati kita? Kita siapkan dulu ya tempat untuk ibadah. Duduk dengan rapi, tenang dan manis karena kita akan berdoa. Ya dong, seperti biasa. Kalau kita mau memulai ibadah, mau memulai aktivitas apapun, kita harus mengawalinya dengan berdoa. Mari adik-adik kita duduk dengan tenang. Kita lipat tangan kita. Kita tutup mata. Tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan yang mempersiapkan kami untuk kami mengikuti ibadah anak GKI Mojokerto. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau yang memberikan kami pagi yang cerah, hawa yang indah, semua itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus masih memberikan kami kesehatan di masa-masa sulit saat ini. Kami mau beribadah Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu karena Engkau sungguh baik bagi kami. Kami mau mengerti bahwa rencana Tuhan ada untuk kami. Amin. Yeay, semuanya pintar, good job. Kalau sudah berdoa semuanya tenang dan manis. Nah, sekarang supaya kita semangat, Kak Dina akan mengundang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu lagu sambil kita berjalan-jalan. Pasti semuanya sudah tahu dong, kalau kita ngomong soal jalan-jalan, pastinya kita akan nyanyi Jalan Serta Yesus. Yang semangat ya. Yuk. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Tepuk tangan dong. Wah, memang hari Minggu
hari libur itu cocok banget dipakai untuk jalan-jalan. Apalagi jalan-jalannya kalau sama Tuhan Yesus. Pasti semuanya sangat senang dong jalan-jalan. Nah sekarang adik-adik, Kak Dina mau tanya nih. Adik-adik apakah punya kerabat atau teman yang kenal sekali sama adik-adik? Contohnya nih ya, mereka cuma lihat dari belakang aja nih, cuma lihat punggungnya aja nih. Wah, langsung tahu, langsung hafal. Cuma dengar suaranya nih, langsung tahu kalau itu adalah adik-adik. Jadi sudah hafal semuanya. Rambutnya hafal, tasnya tahu, sepatu yang dipakai juga tahu. Pokoknya semuanya hafal. Ada nggak teman yang seperti itu? Atau adik-adik punya enggak seorang teman yang adik-adik sendiri ini hafal banget. Jadi kalau adik-adik sudah lihat dari jauh nih, ketemu di jalan udah lihat dari jauh, wah ini temanku nih. Padahal belum lihat mukanya. Kalau Kak Dina punya loh seseorang yang kenal banget sama Kak Dina. Orang ini sebenarnya adik-adik juga tahu. Ada yang mau tebak gak? Adik-adik juga kenal, suka ngajak kita jalan-jalan. Siapa? Nah itu benar, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang paling mengenal kita. Gak cuma suara, gak cuma wajah kita yang Tuhan kenal. Bahkan Tuhan Yesus itu sudah kenal sama kita waktu kita masih dalam perut mama. Wah hebat gak tuh? Jadi Tuhan itu benar-benar kenal sama adik-adik, kenal sama Kak Dina sampai jauh ke dalam hati kita. Nah karena Tuhan Yesus sangat kenal sama kita, jadinya kita mau deh deket-deket sama Tuhan. Jadi kalau Tuhan Yesus ajak kita jalan-jalan, kitanya pasti aman. Karena apa? Karena tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri lagi, kita akan pujikan tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
begitu adik-adik, Kak Dina senang sekali karena Tuhan Yesus itu selalu menyertai langkah kita. Enggak hanya langkahnya Kak Dina, tapi langkah adik-adik yang masih kecil juga Tuhan Yesus perhitungkan. Tidak hanya ketika kita senang, bahkan ketika kita susah, dalam bahaya, tangan Tuhan selalu memimpin kita. Nah, ini sama seperti Nabi Yeremia. Adik-adik pernah dengar gak nama Nabi Yeremia? Gak pernah. Oh, ada tuh. Ada yang pernah dengar kata Nabi Yeremia. Kalau gitu sebaiknya kita siapkan dulu hati kita. Kita juga siapkan Alkitab ya. Adik-adik yang sudah bisa baca Alkitab atau adik-adik yang masih kecil bisa dibantu oleh kakak atau mama dan papa. Karena hari ini kita akan mendengar cerita tentang Nabi Yeremia. Sebelum itu kita mau ngapain dulu? Ya betul, ayo kita berdoa. Seperti biasa, kalau kita mau berdoa, kita harus menyiapkan sikap doa yang baik dan benar. Kita lipat tangan kita. Kita tutup mata. Kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua kebaikan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih kecil, kami masih belum mengerti, tapi kami percaya Tuhan Yesus juga menyertai langkah kami. Sekarang kami mau mendengar cerita tentang Nabi Yeremia. Ya Tuhan, kiranya Tuhan membuka hati kami. Tuhan menjamah kami, supaya kami mengerti. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Allah. Kami siap menerima firman Tuhan. Amin. Nah, kita sudah berdoa. Alkitabnya juga sudah disiapkan kan? Kita akan membuka Alkitab kita dari Yeremia 1 ayat 1. Lalu dilanjutkan ke ayat yang keempat sampai 10. Sekali lagi ya. Yeremia 1 ayat yang ke-1. Lalu dilanjutkan ke ayat yang keempat sampai 10. Kak Dina tunggu ya, karena kita akan baca Alkitab bersama-sama. Gimana? Sudah dibuka? Dari Yeremia pasal 1 ayat 1 dilanjutkan ayat keempat sampai 10. Mari kita baca bersama-sama. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Lanjut ke ayat yang keempat. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi dari bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi
kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ayat yang ke-8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Nah, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca. Sekarang sebenarnya Tuhan mau cerita apa sih kepada adik-adik tentang cerita Nabi Yeremia? Kak Dina akan menceritakan. Jadi adik-adik, Yeremia adalah seorang nabi selama 5 generasi raja-raja. Namanya adalah Yeremia bin Hilkia. 5 generasi raja-raja itu adalah Raja Yosia, Raja Yoahas, Raja Yoyakim, Raja Yoyakin, dan Raja Zedekia. Jadi Tuhan begitu percaya sama Yeremia untuk menjadi abdinya. Tetapi ternyata adik-adik, sebelum Nabi Yeremia ini menjadi nabi, dia itu orang yang biasa-biasa aja. Hanya seorang anak, tidak ada yang kenal. Suatu hari Tuhan memanggil Yeremia. Kenapa? Kalau dipanggil pasti ada perlunya. Ternyata hari itu Tuhan memanggil Yeremia dan hendak menjadikan Yeremia sebagai nabinya. Kira-kira nih adik-adik, kalau dipanggil Tuhan lalu disuruh untuk datang ke negeri-negeri yang adik-adik tidak kenal. Adik-adik mau enggak? Padahal waktu itu adik-adik masih muda, masih kecil, belum tahu apa-apa. Saat itulah Yeremia menjadi kaget. Dia bingung, aduh gimana ini? Tentu saja Yeremia menolak. Karena dia merasa takut. Tuhan, jangan saya Tuhan. Saya ini tidak pandai bicara. Saya ini kan masih muda Tuhan. Yang lainnya saja. Wah, ini kayak siapa ini ya? Kalau misalnya diminta untuk melayani Tuhan atau diminta berdoa, terus semuanya tunjuk-tunjukkan. Jangan saya, kamu aja. Tapi bukan adik-adik, kalau adik-adik semuanya pemberani ya, semuanya mau melayani Tuhan. Yeay. Nah, Kak Dina lanjutkan. Ternyata walaupun dia masih kecil, Tuhan itu mau memakai dia. Jadi waktu itu Yeremia merasa takut sekali. Dia nggak pede. Tuhan, jangan aku Tuhan, jangan lihat saya Tuhan, kata Yeremia saat itu. Lalu apakah Tuhan langsung meninggalkan Yeremia? Ah iya, anak ini masih kecil. Aku nggak maulah pakai anak-anak kecil lah. Anak-anak kecil ini nggak tahu apa-apa. Apakah Tuhan menjawab seperti itu? Wah, tapi Tuhan malah berfirman seperti ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Maksudnya apa ya? Jadi Tuhan itu sudah memiliki rencana buat kita semua. Punya rencana buat Yeremia. Bahkan waktu Yeremia belum dilahirkan ke dunia. Hebat enggak tuh Tuhan kita?
Jadi Tuhan tetap bilang, walaupun kamu itu belum lahir, aku loh sudah kenal sama kamu. Lalu Tuhan janji sama Yeremia, aku akan menyertai engkau, kamu tidak akan sendirian. Aku akan selalu menyertai langkahmu. Bahkan Tuhan kasih hadiah istimewa buat Yeremia. Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah Tuhan memberkati mulut Yeremia. Tuhan memegang, menyentuh mulut Yeremia dan memberkatinya. Dan di mulut Yeremia yang kecil itu, Tuhan menaruh perkataannya. Menaruh perkataannya maksudnya bahwa setiap kata-kata yang dikeluarkan oleh Yeremia ketika ia menjadi nabi, semua itu sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Yeremia adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan, sehingga Tuhan mau memegang mulutnya. Sejak saat itulah dia menjadi aku yakin dia kemudian berjalan sebagai nabi Allah dan pergi ke negeri Israel dan Yehuda. Akhirnya Yeremia yang masih muda ini pun dengan gagah dan berani karena dia yakin disertai Tuhan, dia pun datang untuk menemui raja. Di sana kemudian Yeremia berkata bahwa negeri Israel dan negeri Yehuda akan dihukum oleh Allah. Dan mereka akan dikalahkan oleh musuh-musuh dari utara. Loh, kenapa? Kenapa kok dimusnahkan? Ternyata pada waktu itu negeri Israel dan Yehuda adalah negeri-negeri yang menyembah berhala. Mereka tidak percaya pada Allah. Lah, kalau sama Allah saja tidak percaya, apakah sama seorang manusia seperti Yeremia mereka mau percaya? Oh, tentu tidak. Karena itu mereka pun mengabaikan peringatan Yeremia. Ngomong apa kamu ini? Pergi kamu dari negeriku. Dan karena mereka tidak mendengarkan peringatan Yeremia, maka terjadilah seperti apa yang dikatakan Yeremia. Negeri itu hancur semuanya karena mereka telah berbuat dosa. Nah, gimana adik-adik cerita firman Tuhan hari ini? Apakah sudah membuat adik-adik merasa menjadi lebih percaya sama Tuhan? Walaupun kita masih kecil, kita masih muda, tapi ternyata Tuhan mau pakai kita dalam rencananya. Jadi walaupun kita masih kecil, Tuhan melihat kita. Biasanya ini kan kalau orang dewasa terus kamu jangan ikut-ikut, kamu masih kecil. Iya, kita memang masih kecil, belum mengerti. Karena itu kita perlu untuk dibimbing dan diajarin gimana baiknya melayani Tuhan. Nah adik-adik, bahkan sebelum kita lahir, sebelum mama papa melihat kita, Tuhan sudah lebih dulu mengenal kita. Nah sekarang waktunya kita untuk ayat super. Disiapkan ya telinganya. Ayat super kita terambil dari Yeremia 1 ayat 5a. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Kita baca sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu,
Aku telah mengenal engkau. Itu adalah ayat super kita hari ini. Harus hafal ya, supaya kita semakin yakin bahwa Tuhan benar-benar memiliki rencana buat kita semua. Mari adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Supaya firman itu masuk ke dalam hati kita dan tidak hilang begitu saja, kita akan minta Roh Kudus untuk memberkati kita dan menjaga kita. Supaya kita bisa menjalankan perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sungguh berbahagia karena walaupun kami masih kecil, dunia sering menganggap kami tidak berarti, tapi Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Engkau bahkan menyiapkan rencana yang besar untuk kami. Kami juga mau belajar dari Nabi Yeremia, yang walaupun masih muda, tapi Tuhan memakai dia sebagai alat Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah menyanyi, kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Dan sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Karena adik-adik sudah menerima celengan dari gereja, persembahannya sementara dimasukkan dulu ya dalam celengan. Adik-adik masukkan, nanti akan dikumpulkan kembali ke gereja. Oke? Untuk mengiringi persembahan kita akan pujikan Big or Small dengan bangkit berdiri dan semangat. Sambil tepuk tangan ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya. Yuk semangat. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Semuanya bilang ya, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Lagi dong yang keras. Bersama Tuhan aku bisa. Tepuk tangan dong. Ini adalah akhir dari ibadah kita hari ini.
Ayo kita sekali lagi berdoa untuk persembahan kita sambil kita tutup ibadah kita hari ini. Kita siapkan hati kita akan duduk lalu kita berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kami firman yang hidup. Kami telah memberikan persembahan kami Bapa yang tidak ada artinya dibandingkan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Tapi kami mohon Tuhan memberkati persembahan kami. Supaya apa yang kami berikan boleh berarti ya Allah. Kami juga hendak menutup ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami selanjutnya. Supaya firman Tuhan yang sudah kami dengar tidak berhenti hanya di telinga saja, tapi masuk ke dalam hati kami dan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Dadah, bye-bye.